Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nuriyatul Fatuna, Magister Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah A.F. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang sudah saya ampu, yaitu Farmakoterapi 4 dengan metode Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat merupakan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Terapi 4 merupakan mata kuliah wajib semester 6 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS di Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah A.F. yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum UAS. Pokok-pokok bahasan pada Farmakoterapi 4 yaitu menganalisis dan mengevaluasi DRPS dari penyakit gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik, kemudian hipertensi, hiperlipidemia, ischemic heart disease, angina pectoris, akut kronis sindrom, gagal jantung akut maupun gagal jantung kronik, stroke ischemic hemorrhagic, dan infeksi saluran kemih baik atas maupun bawah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki 2 mata kuliah, di mana harapan saya mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi kerasional obat dan masalah-masalah terkait obat serta bagaimana cara pengobatan untuk penyakit renal, kardiovaskular, dan juga penyakit infeksi saluran kemih. Sehingga lulusan nanti dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional, khususnya di bidang farmasi klinik, baik itu di aspek maupun sektor apotik, klinik maupun rumah sakit. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menguasai teori, metode, dan konsep dalam ruang lingkup ilmu farmakologi dan farmasi klinis yang menunjang pekerjaan farmasi. Yang kedua, memiliki karakteristik kepemimpinan dan mampu berkomunikasi secara efektif baik secara intraprofesional ataupun interprofesional dalam konsep layanan kefarmasian. Sedangkan pada CPNK pada mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pedoman tata laksana atau guideline terapi dan konsep dasar pada penyakit sistem renal. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pedoman tata laksana atau guideline terapi dan konsep dasar pada penyakit sistem kardiovaskular. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pedoman tata laksana atau guideline terapi dan konsep dasar pada penyakit saluran kemih. Komponen pembelajaran berfokus pada 3 elemen, diantaranya delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, saya memberikan materi dan juga RPS yang dapat diunduh langsung di e-learning tool Universitas Muhammadiyah A.F. sehingga nanti mahasiswa dapat mempelajari sebelum mata kuliah maupun sesudah mata kuliah dilaksanakan. Pada materi, saya memberikan konsentrasi penyakit sesuai dengan topik yang akan dijelaskan dari pengertian, patofisiologi, tanda dan gejala penyakit, serta tata laksana pengobatan. Presentasi interaktif dilakukan secara langsung tatap muka agar mahasiswa dapat lebih memahami terkait topik yang akan dibahas. Pada interaksi, pembelajaran yang saya lakukan menggunakan komunikasi 2 arah, di antaranya antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, di mana saya menggunakan metode project-based learning dan small group discussion. Pada materi yang dijelaskan, sehingga mahasiswa mampu memecahkan suatu masalah secara interprofesional, baik secara tim maupun mandiri dalam konsep pelayanan kefarmasian. Asesmen yang saya lakukan pada
metode pembelajaran diantaranya asesmen formatif berupa kuis, tugas individu, tugas kelompok, tanya jawab, serta keterampilan sikap sesuai dengan LPS yang telah ditentukan. Pada asesmen sumatif berupa UTS maupun UAS. Terkait pembobotan sendiri, setiap bentuk evaluasi pembelajaran memiliki presentasi tersendiri, di mana presensi 10%, tugas, tanya jawab, kuis, dan sikap 30%, UTS 30%, dan UAS 30% dengan total keseluruhan 100%. Metode pembelajaran yang saya lakukan merupakan metode project based learning agar mahasiswa dapat memecahkan masalah kompleks yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah terkait terapi. Metode lainnya yang saya lakukan dalam pembelajaran ini yaitu small discussion, di mana small discussion ini akan melibatkan kelompok kecil antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya untuk memecahkan permasalahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan meningkatkan kolaborasi mahasiswa pada materi yang sudah dijelaskan. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu buku saya sendiri dengan tim bersama-sama dengan judul Mengenal Mendirikan Farmakoterapi dan Farmakoekonomi, di mana buku ini diharapkan sebagai alat bantu mahasiswa dalam memahami lebih dalam terkait farmakoterapi, sehingga nanti mahasiswa mampu menganalisis, memahami bagaimana terkait DRP maupun tata cara penggunaan pengobatan yang rasional. Referensi lainnya yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu jurnal-jurnal penelitian yang saya lakukan tersendiri, biasanya dengan judul atau tema tentang evaluasi penggunaan obat maupun DRPs. Selain itu, referensi mengenai PKM-PKM yang sudah saya lakukan tentang pelayanan kefarmasian sesuai aplikasi pun juga saya libatkan sebagai referensi di mata kuliah farmakoterapi 4, dan juga jurnal-jurnal terkini maupun deadline terkini agar mahasiswa dapat menjadikan referensi sebagai evidence-based medicine dalam penggunaan obat yang rasional. Berikut cuplikan pembelajaran yang sudah saya lakukan secara langsung. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, selamat siang. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kita semua, semoga kita semua bisa lancar untuk belajar hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita yang sebelumnya, yaitu mata kuliah farmakoterapi 4. Untuk mata kuliah farmakoterapi 4 ini, teman-teman semuanya, kita belajar kembali terkait tentang gagal ginjal kronik. Sebelum kita masuk ke dalam mata kuliah gagal ginjal kronik, kita evaluasi terlebih dahulu ya tentang mata kuliah kita yang sebelumnya, yaitu tentang gagal ginjal akut. Nah, di sini kita evaluasi kembali siapa yang masih ingat tentang gagal ginjal akut sebelumnya. Mungkin ada salah satu dari teman-teman yang ada yang menjelaskan terkait gagal ginjal akut. Dipersilakan. Ke kondisi ketika ginjal itu kehilangan kemampuannya untuk menyaring penyumbang metabolisme dari darah secara tiba-tiba. Gagal ginjal akut itu biasanya disebabkan karena apa? Ada yang bisa tahu? Karena adanya faktor satu, infeksi. Kemudian selain infeksi ada lagi karena bisa jadi karena ada konsumsi obat-obatan, sehingga gagal ginjal akut tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal sementara. Untuk itu biasanya diberikan pengobatan kembali atau bisa jadi hemodialisis
kemudian nanti akan membaik perlahan, kemudian kembali seperti semula. Itu yang kita absen dulu, gitu ya. Kita absen dulu. Mungkin hari ini ada yang tidak hadir? Tidak? Saya Ervina. Oke. Ervina. Citria. Gita Yunita Sari. Gagal ginjal kronik. Apa itu gagal ginjal kronik? Gagal ginjal kronik itu merupakan gangguan fungsi di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme keseimbangan cairan maupun elektrolit. Jadi sebenarnya gagal ginjal kronik ini bisa disebabkan karena adanya penyakit lain. Penyakit lain seperti apa? Biasanya karena adanya diabetes. Diabetes itu kan biasanya kadar gula darahnya kan tertekan karena gulanya tinggi, dan seseorang tersebut dia tidak terkontrol, tidak patuh minum obat, sehingga terjadilah kerusakan kepada organ tersebut. Di mana patofisiologinya seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi tidak terkontrol, tidak patuh minum obat, kemudian pola hidupnya tidak sehat, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena organnya kan ginjal memompa, tugasnya memompa, menyaring, menghilangkan racun-racun yang ada pada darah. Kemudian setelah itu tekanan darahnya terlalu tinggi untuk memompa, menyebabkan kerusakan kepada ginjal. Makanya teman-teman harus menjaga organ-organnya dengan hidup sehat. Ini adalah gambar untuk ginjal kita yang sehat. Kemudian ketika sudah rusak seperti ini. Jadi ini ginjal normal, gagal ginjal itu dia mulai buntu. Kalau sudah makin rusak dengan gagal ginjal staging terakhir, maka ginjalnya sudah semakin buntu. Ini adalah contoh ginjal kita. Allah sudah menciptakan ginjal ini dua, tapi kita tidak menjaga ginjal tersebut. Ini adalah gambaran klinis PDK. Nocturia, bisa edema gejalanya, bisa anemia ada nomokritik, ada nomositik, ada gangguan elektrolit, hipertensi, penyakit tulang, perubahan neurologis, gangguan fungsi otot, dan juga bulimia. Menyebabkan gagal ginjal yang ada di sini, kerusakan atau perubahan fungsi secara langsung. Bisa jadi seseorang mengkonsumsi suatu obat, kemudian obat tersebut langsung merusak ginjal. Bisa jadi ada juga obat yang kita konsumsi perlahan-lahan menyebabkan kerusakan ginjal. Ini obat yang mempengaruhi fungsi ginjal, tapi tidak langsung. Jadi obatnya diminum, tapi perlahan dia bisa menyebabkan kerusakan. Ada apotrisin, allopurinol. Teman-teman sudah sering dengar dengan asam urat. Obat allopurinol ini sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat. Itu juga bisa dia merusak ginjal, tetapi perlahan, tidak langsung. Kalau dikonsumsi setiap hari, jangka waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun, bisa juga menyebabkan kerusakan. Yang lainnya, di salah satu ibu ini menjelaskan terkait CKD. Testing CKD di mana? Oh, ternyata serum katenin ini merupakan serum yang bisa mengukur GFR katanya. Kemudian kita lihat GFR kalau kurang dari 60 selama lebih dari 3 bulan, maka kita monitor kembali. Tapi kalau dia lebih dari 30 mg selama 3 bulan, kita cek lagi apakah dia punya faktor riwayat sebelumnya. Dia punya diabetes kan? Punya hipertensi kan? Atau dia hamil atau yang lainnya? Jika memang pasien tersebut memiliki riwayat tersebut, maka kita harus hitung GFR-nya. Ini adalah staging 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ginjal itu punya staging. Ketika CKD itu memiliki staging keempat dan kelima, maka harus dilakukan hemodialisis atau kita biasa sebut dengan cuci darah. Jika staging 1, 2, maka kita harus hati-hati terhadap pemberian obat. Ini adalah diagnosa untuk staging. Jadi nanti identifikasi untuk faktor diagnosanya, kita cek CKD-nya, kita cek GFR-nya, kemudian kita lihat gejala-gejalanya, kemudian nanti kita
dia harus dimanajemenkan kembali, yaitu kita berikan hemodialisa. Seperti itu ya. Ini adalah terapi pengganti fungsi ginjal. Makanya sebenarnya Allah sudah menciptakan ginjal kita itu sebaik mungkin. Jika memang kita melakukan kerusakan pada ginjal tersebut, ya kita harus melakukan pengganti fungsi ginjal. Apa? Bisa peritoneal dialisis, kidney transplantasi, atau hemodialisis. Ini adalah ketentuan nilai GFR. Bagaimana menentukannya? Yaitu dengan Kohlberg dan SRT. Kalau Kohlberg kita bisa pakai rumus, yaitu sebentar, ini rumusnya untuk pria CLCS sama dengan 140 gram umur dikali berat badan, kemudian kita bagi 72 kali serum kreatinin dikali 1 jika dia laki-laki dan dikali 0,85 jika dia perempuan. Jadi kita untuk menentukan fungsi ginjal itu adalah rumus Kohlberg. Bagaimana cara menghitungnya? Ini contohnya ya. Ini contohnya ada Bapak MD usia 39 tahun dengan berat badan 52 kilo, tinggi badan 157, serum kreatininnya 26,9. Ternyata kita coba hitung Kohlberg-nya atau GFR-nya, CLCS sama dengan 140 dikurang umur dikali berat badan dibagi 72 kali serum kreatinin dikali 1, yaitu hasilnya 2,7 mili per menit. Jika dia 2,7 mili berarti dia kurang dari 15 mili. Dia masuk stage 2 mili berarti stage berapa? Stage 5. Berarti dia stage 5 ya. Untuk ini karena dia 2,7 mili per menit, stage 5 tadi kurang dari 15 mili per menit adalah stadium. Stage-nya 1 lebih dari 90, 2 60 sampai 89, 3 30 sampai 59, 4 15 sampai 29, dan 5 kurang dari 15. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah kasus kita untuk Bapak Jos, usia 72 tahun, berat badan 54 kilo, tinggi badan 168 cm, masuk ke UGD karena keluhan kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian dari keluarganya ternyata diketahui 2 hari yang lalu merasa sangat lemas pasiennya. Pasien mengeluh juga buang air kecilnya sedikit, tapi kemudian nyeri seminggu yang lalu. Kemudian kakinya ternyata bengkak. Nah, dokter mengecek tekanan darahnya cukup tinggi, 176 per 98. Kemudian suhunya 37, nadinya 80, RR-nya 26, serum kreatinnya 5. Kemudian asam uratnya ternyata tinggi, yaitu 12 mg per dl. Nah, kemudian dokter meresepkan furosemid 40 mg per oral 1 kali sehari, enalapril 20 mg per oral 1 kali sehari, kemudian ranitidin 20 mg per oral 2 kali sehari, metformin 850 mg 1 kali sehari, dan asam mefenamate 400 mg 4 sampai 6 kali sehari. Pasien terdiagnosa, ingat, terdiagnosa CKD. Pertanyaannya, bagaimanakah penata laksanaan kasus tersebut? Kemudian tolong hitung berapa staging GFR-nya. Kemudian apa saja yang perlu disampaikan kepada pasien tersebut terkait informasi obatnya. Mungkin teman-teman silakan berdiskusi terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10-15 menit untuk diskusikan kasus ini. Kemudian kita berdiskusi, tanya jawab terkait kasus itu menurut kelompok masing-masing. Dipersilahkan.
bagaimana? Mungkin ada apa dengan ini? Dengan obat-obatnya bagaimana? Satu saja, satu permasalahan. Ibu, ya silakan. Di situ Prosemeknya untuk edema, enalaprilnya untuk hipertensi, ranitidinnya untuk gastritis, metforminnya untuk diabetes, dan metforminnya ini diganti menjadi insulin. Oke, jadi saran kelompok 1 adalah metforminnya diganti dengan insulin. Ya. Menurut kelompok G di belakang, menurut Bapak? Saya setuju dengan beberapa kelompok sebelah karena metodenya itu dosisnya 850 itu menurut saya terlalu tinggi, jadi harus diganti dengan insulin. Yang rasanya? Rasanya CKD. Kemudian dia diberikan metformin. Apakah sudah tepat diberikan metformin? Menurut kelompok ini? Ya, tidak. Tidak tepat. Sehingga kalian menyarankan setuju dengan kelompok 1 yaitu diberikan insulin. Oke, Jo. Metformin sudah digarisbawahi. Selain metformin, ada masalah lain lagi nggak sih kelompok sini? Dari pilihan Dasalek atau yang lainnya? Oke, direkomendasikan ditambahkan alpurinol. Kenapa kita rekomendasikan alpurinol? Karena asam uratnya bagaimana? Tinggi? Tingkat alpurinol dikarenakan asam uratnya 12 mg per dl menurut kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana menurut kelompok 2? Setuju? Silakan. Ibu kami juga asam uratnya kan tinggi ya 12 mg per dl, sedangkan itu dokter tidak merasakan untuk pengobatan yang harus diberikan. Oke, good job ya. Kita kasih aplaus untuk semua kelompok. Insulin harus diganti dengan insulin dikarenakan pasien tersebut terdiagnosa CKD dan CKD itu sudah staging berapa untuk kelompok semua kelompok staging berapa? 5. Karena dia staging 5, maka harus diganti insulin seperti itu ya. Kemudian tadi di kelompok 2 dan kelompok 4 mengatakan ini harusnya juga harus ditambahkan obat yaitu alpurinol karena memang pasien mengalami asam urat yang cukup tinggi sebesar 12 sehingga perlu ditambahkan obat yaitu alpurinol. Good job. Tugas kita hari ini yaitu kuis kita ada di e-learning Puluhan Unimap. Silakan teman-teman semuanya buka Puluhan Unimap langsung dengan akun teman-teman semuanya masing-masing. Dikerjakan di pertemuan kedua ada kuis. Silakan ada 10 soal kalian semua kerjakan, diberikan waktu sebanyak 10 menit. Silakan dikerjakan. Semuanya untuk pengerjaan kuisnya sudah finish semua, sudah selesai semua. Ternyata yang paling besar atas nama Solehudin kita kasih apel. Semuanya menurut teman-teman ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk hari ini pertemuan tentang gagal ginjal kronik. Jadi jawab secara garis besar gagal ginjal itu sebelum dibagi dua pada kronis dan akut. Jadi gagal ginjal itu di mana kondisi ginjalnya itu dia sudah berkurang kemampuan ginjalnya untuk menyaring sisa-sisa metabolisme. Akibatnya sisa metabolisme yang ada di tubuh kita itu kan sifatnya racun ya Bu ya, dan berbahaya. Kalau tidak ditangani dia akan menumpuk dan bisa fatal untuk kedepannya. Nah, gagal ginjal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kronik dan akut. Untuk yang gagal ginjal kronik itu dia bersifat sementara dan bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Maaf, kalau yang
manis itu dia yang sudah tidak bisa disembuhkan, dia permanen. Jadi dia penyembuhannya itu harus dengan pengobatan yang mengganti fungsi ginjalnya seperti hemodialisis. Dan untuk yang akut itu dia masih bisa disembuhkan dengan obat-obatan, dia sementara sifatnya. Dan untuk mengetahui bagaimana ginjalnya itu dia seberapa berkurangnya gitu fungsi ginjalnya itu dengan menghitung kreatinin CFR dari hasil data lab yaitu serum kreatinin. Nah, fungsi itu 140 dikurangi usia dikali berat badan dibagi 72 dikali serum kreatinin itu sendiri. Dan untuk yang pria itu dikali 1, untuk yang wanita dikali 0,85. Oke, jika lagi satu saja kesimpulan pertambahan untuk teman-teman, ada yang mau menambahkan? Satu lagi, jika dia staging 4-5, maka dia harus diberikan pengobatan apa? Hemodialisis, betul sekali ya. Oke, kita berikan partisipasinya kita untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi singkat pembelajaran yang sudah saya upload. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja yang sudah saya lakukan khususnya di farmakoterapi 4 di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah A.F. Tahudin. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah A.F. Tahudin, Fakultas Farmasi, teman sejawat dan juga para mahasiswa. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.